Bunda, kajian hati. Sekarang kita kasih kesempatan ke Mbak Anissa dulu yang mau tanya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dulu menikah dari tahun 2011. Lalu bersama mantan sekarang itu mendirikan perusahaan animasi. Tahun 2018 tuh ada animasi Islami yang cukup terkenal lah istilahnya dan booming pada saat itu. Tapi pada saat itu juga pada tahun 2018 suami tiba-tiba minta divorce. Jadi minta cerai dari saya tanpa ada sebab suatu apapun, dan itu juga bikin kaget banget sih, kayak ada apa nih gitu. Terus saya sempat down, tapi alhamdulillahnya waktu itu Allah kasih taufik saya untuk doa kayak ya Allah, nih ada apa? Saya hambamu yang nggak tahu apa-apa, tapi Engkau yang maha mengetahui. Kalau ada yang perlu saya ketahui, tolong buka semuanya ya Allah, gitu kan. Dan ternyata pada saat itu ya ketahuan kalau saya mantan tuh selingkuh, punya wanita lain dan lain sebagainya. Lalu setelah ketahuan gitu, dia sih coba minta maaf, begging dan lain sebagainya. Dia bilang hilaf, itu baru pertama kalinya dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya mungkin bingung kali ya, belum bisa berpikir secara panjang gimana, apakah harus saya maafin atau enggak. Tapi waktu itu sih yang lebih beratnya adalah ya untuk menyelamatkan perusahaan dan animasi tersebut gitu. Akhirnya saya ya udahlah kita coba lagi gitu. Tapi qadarallahnya ya kan, kalau udah ada pengkhianatan seperti itu kan rasa trustnya tuh susah banget tuh untuk ada lagi gitu kan, jadi curigaan, jadi apalah gitu-gitu. Nah, qadarallahnya tahun 2022 itu ya beliau minta cerai lagi tanpa sebab lagi, tapi ya saya udah lebih paham lah maksudnya polanya seperti apa. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya waktu itu sempat ada komunikasi bahwa dia tuh sebenarnya maunya istrinya yang benar-benar ngelayanin banget, jadi bangun tuh sampai nyiapin baju dan lain sebagainya. Tapi saya dibesarkan dengan keluarga yang ayah sama ibu tuh karir. Jadi saya lihatnya tuh ayah sama ibu ya, jadi ibu ya paling semua disiapin sama mbak, udah siap gitu-gitu. Nah pada saat dia bilang kayak gitu tuh, oh iya ya saya salah juga mungkin di situ ya, harusnya ngelayanin dan lain sebagainya. Cuma itu dia, kenapa nggak dia komunikasikan aja dulu gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya satu itu, sebenarnya saya salah nggak sih Ustadz pada saat itu, karena saya benar-benar nggak tahu dan dia nggak komunikasikan, atau apakah itu harusnya udah by default, maksudnya ya harusnya kamu udah ngerti gitu kan. Yang kedua kan ya qadarallahnya pada saat perceraian ini, jadi saya tuh istilahnya bisa dibilang dizolimi ya, karena saya dikeluarin dari perusahaan, terus nggak ya pokoknya nggak dianggap lah dan lain sebagainya, dan nggak dikasih, tadinya tuh bahkan nggak dikasih nafkah idah sama mut'ah tuh nggak. Jadi sampai terus hak saya tuh masih tertahan lah istilahnya di beliau. Nah pada saat itu sih saya udah sempat, kan doa orang yang terzolimi tuh katanya nggak ada hijabnya ya sama Allah. Saya udah sempat doa sama Allah, ya Allah tolong kasih dia hidayah supaya bisa mau menyelesaikan semua ini dan mengembalikan hak saya. Cuma
nggak tahu kenapa malah kalau bisa dibilang makin zolim sama saya. Karena apalagi yang paling bikin saya sedih itu waktu ayah saya rahimahullah tahun 2024 kemarin meninggal, itu dia sama sekali nggak belasungkawa atau apa, pokoknya nggak ada kalau boleh dibilang nggak ada adabnya deh gitu. Sampai ibu saya pun nanya kenapa kok dia nggak hubungin saya, padahal kan kalau di Islam katanya nggak ada yang namanya mantan mertua kan gitu. Jadi baiknya tuh apa sih doa apa yang saya panjatkan, karena istilahnya ya insya Allah doa kebaikan sudah gitu, tapi kok malah makin zolim ya nih orang gitu. Jadi baiknya apa yang harus saya lakukan saat gitu. Izin sebelumnya, Mbak Anissa, ketika dulu beliau ternyata memiliki perempuan yang lain, pernah terucap ingin berpoligami misalnya? Setelah ketahuan itu memang sempat dia bilang katanya aku nggak bisa kayaknya sama satu perempuan, kata dia gitu. Dan apa jawaban Mbak Anissa waktu itu? Pada saat itu ya nggak tahu ya, mungkin karena udah setelah menjalani ups and downs-nya, terus maksudnya sama Allah tuh dikasih apa, saya suka bertanya apa sih hikmahnya nih ya Allah, apa sih gitu ya. Saya sih waktu itu atas taufik dari Allah saya jawab ya kan karena itu syariat juga kan. Saya bilang kalau misalnya memang begitu mau kamu ya silahkan, tapi belajar dulu karena setahu saya itu syariat yang nggak mudah. Bunda, ada dua hal yang ingin coba Ahilman ingin kuatkan. Yang pertama, bicara tentang apakah ada kesalahan dari saya yang mungkin waktu berumah tangga tidak cukup deserve melayani suami dengan baik. Boleh jadi iya. Karena saya percaya ketika ada rumah tangga yang harus menemukan kegagalan, tidak lantas kita harus menyalahkan satu pihak. Memang yang terbaik adalah saling muhasabah diri, saling introspeksi diri. Boleh jadi kesalahannya ada pada keduanya. Tentu berpaling, berkhianat sudah jelas itu adalah dosa besar. Barang siapa yang mengkhianati pasangannya, sesungguhnya dia sudah mengkhianati Allah. Karena saat dia menikah, dia bukan hanya berjanji kepada orang tua perempuan itu, tapi lebih dari itu, dia berjanji kepada siapa? Allah. Maka saat keluar kalimat saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sesungguhnya kita berjanji kepada Allah. Maka saat kita berkhianat kepada pasangan, sesungguhnya kita telah berkhianat kepada Allah. Tapi sisi lain, boleh jadi kita mungkin sebagai istri ada yang kurang hadir di hati suami, sehingga ruang itu diisi dengan yang lain, yang kemudian terjadilah apa yang tadi kakak ceritakan. Tapi semua sudah terjadi. Mbak Anissa tadi Ahilman tanya sudah ikhlas melepas ini? Sudah. Tapi ada satu poin yang beliau ingin sampaikan, bahwa ada hak terkait dengan keuangan yang belum diselesaikan. Maka mohon maaf, urusan keuangan itu atau finansial itu sesuatu yang harus clear selama kita di dunia. Kalau enggak akan dibawa sampai ke akhirat. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala,
ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah, tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya, tentang keuangannya. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Maka PR-nya untuk siapapun yang punya janji, yang punya hutang, selesaikan. Jangan sampai ibadah kita di dunia jadi habis pahalanya karena ada hak Adam yang tidak kita selesaikan. Mbak Anissa terus berjuang mengejar haknya, karena membela hak itu adalah kewajiban. Sampai titik mana? Sampai Allah berikan kekuatan kepada dirimu. Dan Mbak Anissa, jangan pernah merasa, Ustadz kenapa ya? Aku yang disakiti, kok aku yang makin sengsara? Sedangkan dia kok baik-baik saja. Kan sering gitu ya. Gak sedikit di antara kita suka bilang, kenapa? Aku yang disakiti, kok aku yang makin tersiksa? Kok orang yang nyakitin kayaknya baik-baik saja? Mohon maaf. Dalam kacamata dunia mungkin baik-baik saja. Tapi dalam kacamata Allah, pengadilan akhirat tidak akan pernah salah menilai seseorang. Dan hati-hati dengan istidraj. Istidraj itu adalah satu keadaan yang seakan-akan orang itu baik dalam kehidupan dunianya, tapi ternyata ada hak Allah yang dia tidak tunaikan. Dia lupa sama Allah. Sesungguhnya dia sedang menyiapkan dirinya untuk dijatuhkan oleh Allah. Kalaupun bukan dunia balasannya, pasti akhirat balasannya. Mbak Anissa jangan pernah merasa hidup ini gak adil dengan semua yang terjadi. Biarkan semuanya berjalan. Banyak istighfar, banyak bertobat. Coba nanti banyak dibaca surat Al-Baqarah ayat 250. Ini doa agar kita dikuatkan dalam kesabaran dan kita bisa melewatinya dengan segala kebaikan. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga Allah lapangkan hatimu. Allah ikhlaskan semuanya. Dan semoga ada pelangi setelah badai ini. Dan ada cahaya di balik luka yang pernah ada selama ini. Amin ya rabbal alamin. Semua orang pasti salah, ada kesalahannya. Mungkin juga yang ada yang sempurna ya. Aku juga jadi istri juga pasti pada waktu itu juga nggak sempurna, banyak kekurangan. Dan dia juga pasti juga ada kesalahannya gitu kan. Tapi aku sih maunya ya udahlah sama-sama. Kalau misalnya memang mau move on, ya udah sama-sama maafkan, saling memaafkan. Tapi tolong kembalikan hak saya dulu ya. Alhamdulillah sih plong ya, apalagi pas sudah dapat nasihat dari Ustadz tuh ya atas taufik dari Allah tuh langsung menyentuh hati, makanya langsung terharu dan dapat doa dari beliau juga. Ya alhamdulillah, semoga Allah kabulkan doa-doanya beliau juga.